Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, setelah selesai sholat maghrib berjamaah, kita melanjutkan ngaji bersama sampai nanti jamaah sholat isya. Mudah-mudahan apa yang akan kita bicarakan menambah pengetahuan kita tentang agama, sekaligus mudah-mudahan bisa mendekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Allah, sehingga kelak kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mari kita awali dengan doa dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bab sabar. Lama kita mengikuti bab sabar karena di kitab Riyadhus Shalihin ini bab tentang sabar itu hadis yang ditampilkan sangat banyak. Ini mengandung makna bahwa memang menjadi orang yang sabar itu tidak mudah. Perlu ada motivasi, perlu ada pengertian, pemahaman yang lebih dalam supaya kita menjadi orang-orang yang sabar. Karena sabar itu kata Sayyidina Ali, ya, sabar kedudukannya di atas iman itu seperti kepala dari sebuah tubuh. Jadi kalau tubuh tidak ada kepalanya itu tidak bisa apa-apa. Sama dengan iman tapi tidak ada kesabaran, itu juga tidak ada apa-apanya. Karena sabar itu diantaranya adalah sabar taat kepada perintah-perintah Allah, sabar menjauhi maksiat kepada Allah, sabar atas musibah yang menimpa dirinya. Ini adalah pokok dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan membaca hadis yang ke-45. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Saking Abi Hurairah, hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sak temene Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, wis dawuh sapa Gusti Rasul, laisa syadidu, ora diarani kuat sapa man bisur'ah, kelawan kemampuan untuk mengalahkan banyak orang. Jangan yang disebut dengan orang kuat bukan orang yang bisa mengalahkan beberapa musuh kalau lagi bertanding. Innamasyadi itu satemene wong sing kuat iku alladzi yamliku nafsahu, wong sing iso mengendalikan nafsahu ing hawa nafsune man indal ghadabi, nalikane muring-muring. Hadis ini muttafaq alaih. Jadi yang disebut dengan orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu pada saat dia sedang marah. Jadi sedang marah tapi dia mampu untuk mengendalikan diri tidak jadi marah. Ada beberapa cara
bagaimana orang bisa mengendalikan amarah. Misalnya dengan cara relaksasi. Relaksasi itu dengan cara menarik nafas dalam-dalam sambil memejamkan mata, kemudian diikuti dengan menyebut asma Allah dalam hati. Jadi kalau misalnya mau marah, ambil nafas dalam-dalam sambil kemudian menyebut asma Allah di dalam hati. Berapa kali? Para ulama menyebut 7 kali. Narik nafas sambil menyebut nama Allah dalam hati 7 kali. Kalau 7 kali masih saja marah, masih saja belum hilang, 21 kali. Kalau 21 kali belum juga hilang marahnya, 41 kali. Kalau belum, segera bangkit, ambil air wudhu dan kemudian sholat. Itu cara mengendalikan diri bila sedang marah. Di antaranya itu banyak sekali. Diajarkan juga kalau saat marah itu berdiri, silakan duduk. Saat marah itu duduk, silakan tiduran. Itu bisa meredahkan amarah. Atau mengalihkan kepada perbuatan-perbuatan lain yang lebih menyenangkan. Atau banyak bersyukur kepada Allah. Atau kita harus memahami kondisi secara utuh. Jadi misalnya begini, kalau kita naik mobil, naik kendaraan, terus kemudian ada orang lain memotong, bus gitu, kita akan marah, jengkel. Nah itu diredam dengan cara memahami persoalan itu secara utuh, mengerti tentang orang yang nyalip itu. Oh, siapa tahu memang dia harus cepat-cepat karena ada susulan istrinya melahirkan, atau karena ada orang tuanya sakit begitu. Sehingga kalau kita bisa memahami pikiran orang, maka pada saat kita akan marah, kita kemudian bisa turun tensi kita, tidak jadi marah. Jadi, dan ini menurut hadis ini, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri pada saat dia marah dan tidak dari marah, itulah orang kuat. Ini hadis berikutnya saya akan selesaikan di malam ini sampai nanti bab berikutnya, yaitu bab tentang benar. Wa an Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ana sapa ingsun iku jalisan lungguh ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi. Jadi Sulaiman ini cerita, saya pernah duduk bersama Nabi. Warajulani, dan ada dua orang warajulani jastabbani, jadi orang dua itu berdebat, bersih tegang, ada orang dua bersih tegang. Wahaduma qad ihmarra wajhu, satunya wajahnya itu wis memerah. Jadi ada orang geger gitu. Pada saat ada Rasulullah, ada dua orang geger. Bahkan wantafahot audaju, yang satu itu malah sampai kemudian urat lehernya itu keluar saking marahnya dua orang itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya begini, ini la'alamu kalimatan, ini saat temene ingsun la'alamu kalimatan, ngajari ingsun kalimatan nang sira kalimatan ing sak kalimat lauqalaha ladhaban humayajidu. Saya akan mengajarkan satu kalimat, kalau kalimat ini kamu baca maka akan hilang mayajidu, itu syiddatul ghadab, akan hilang rasa marah yang sangat kuat, itu akan hilang kalau kamu baca ini. Itu resep dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la dhahaba anhu mayajidu. Jadi Rasulullah bersabda, kalau kamu membaca
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasti nanti akan hilang. Ma yajidu, sesuatu yang menyebabkan kamu marah sangat itu akan hilang. Faqalu, maka para sahabat berkata lahu kepada seorang laki-laki yang lagi bertengkar tadi, Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ta'awwadz billah minasyaitonir rajim. Kamu harus isti'adzah, harus minta perlindungan Allah. Maka di Al-Qur'an ada wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghum fasta'idz billah. Jadi salah satu resepnya kalau lagi misalnya marah, ya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini diantaranya resep supaya kita tidak marah, tidak jadi marah. Wa an Mu'adz bin Anas, hadis berikutnya dari Mu'adz bin Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala wis dawuh, man kadama ghaidon, man sabane wong kadama kan iso ngeker ghaidon ing marah, wa huwa hali utawi man iku qadirun iso ala ayu fidahu ing atase nglaksanakno amarah ghadab. Jadi kalau ada orang bisa mengendalikan diri, bisa menahan amarah, padahal dia bisa melaksanakan amarah itu, apa kira-kira jaminannya kalau orang bisa mengendalikan amarah padahal dia harusnya bisa marah? Da'ahullahu, ngundang hu ing man mau sapa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiki ing atasi sirai para makhluk yaumal kiamat ing dalem dina kiamat, hatta yukhayyarahu sehingga milihna sapa Allah hu ing man minal khuri saking bidadari. Minal khuril ain itu memilihkan bidadari masya'a sing dikersakno. Jadi kalau ada orang bisa marah tapi dia bisa menahan marah, dia sebetulnya berhak untuk marah. Dia sebetulnya punya alasan untuk marah, karena mungkin dilecehkan, karena mungkin dihina, karena mungkin dikucilkan. Harusnya bisa marah, ada sebab dia bisa marah, iso muring-muring, tapi dia tidak marah. Itu besok ganjarannya da'ahullahu, Allah akan mengajak memanggil orang itu di atas kepala hamba. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha besar di atas para makhluk. Dipanggil apa? Disuruh memilih bidadari-bidadari yang bidadari itu matanya indah sekali, cantik, indah sekali. Disuruh milih, ini loh ada bidadari banyak, sampean pilih. Ya, ini kalau ratu kontes saja di dunia aja kalah sama bidadari. Di dalam surat Ar-Rahman itu diteruskan, dijelaskan fihinna qasiratut tarfi lam yatbithunna insun qablahum walajan ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Itu bidadari itu seperti yakut dan marjan, seperti berlian intan. Saking indahnya itu para bidadari. Nah, orang-orang yang sabar itu besok diberi oleh Allah, pilih ini bidadari-bidadari yang cantik-cantik ini, yang indah-indah matanya ini. Ini adalah jaminan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mampu mengendalikan diri padahal dia berhak marah. Ya, ini kalau yang dicontohkan oleh para nabi, oleh para rasul, ya luar biasa. Nabi itu dilempari orang, dilempari kotoran, tetap sabar. Nah, jadi orang yang sebetulnya bisa marah tapi bisa menahan marahnya, tidak jadi marah, ada sebab untuk marah tapi dia tidak marah. Misalnya dia jalan terus kemudian disakiti orang, dia mengampuni orang itu, memaafkan orang itu, dia sebetulnya bisa marah karena dalam posisi benar. Tapi dia tidak marah, justru memaafkan, maka orang ini kelak akan mendapatkan bidadari. Maka kemudian di Al-Quran ada faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa waman afa, siapa yang mengampuni, wa aslaha, dan kemudian berbuat baik kepada orang itu, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya
adalah dari Allah langsung. Tentu pahala dari Allah ini sangat besar. Berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, anna rajulan ana wong lanang qala dawuh sapa wong lanang, matur sapa wong lanang lin Nabi sallallahu alaihi wasallam maling Nabi. Ausini paring wasiat panjenengan Nabi ni ing kula. Jadi ada seorang minta wasiat, minta fatwa kepada Nabi, qala maka Nabi kemudian menjawab, la taghdab, ojo muring-muring, jangan marah. Faraddada miraron, faraddada mongko ngulang-ulangi sapa Nabi miraron, balik-balik. Jadi apa Nabi? Ausini qala la taghdab, ausini la taghdab, ausini la taghdab. Jawabannya satu, ojo muring, ojo muring-muring, ojo muring-muring. Qala la taghdab. Ini menunjukkan bahwa harus kita berlapang dada, tapi sulit, sekali lagi sulit. Ya, Al-Fakir sendiri, saya sendiri juga merasakan betapa sulitnya nahan amarah. Tapi kita terus mari berusaha. Karena kalau kita itu bisa menahan amarah, banyak manfaatnya. Kita menjadi lebih mulia, kita menjadi lebih bisa berpikir jernih, kita bisa mendapat banyak kawan. Itu kalau kita tidak cepat marah. Kalau bahasa sekarang cepat marah itu sumbune pendek. Nah, kalau kita tidak marah, maka kemudian kita bisa banyak senyum kepada orang, orang akan simpati kepada kita, orang akan selalu memuliakan kita. Itu kalau orang bisa menahan amarah. Maka pesan yang disampaikan oleh Nabi, la taghdab, la taghdab, la taghdab, dan itu faraddata miraron, dan itu diulang-ulang oleh Rasulullah pesan itu, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Ya, sekali lagi ngomongnya gampang, tapi melaksanakannya sulit. Tapi tidak boleh berhenti, harus terus belajar. Karena begini, orang pemarah itu ada dua sebab. Ada yang karena gen, Pak, bawaan dari lahir. Ada yang pengaruh lingkungan. Bagi orang-orang yang memang bawaan dari lahir, ini memang tidak bisa disalahkan 100% ini, karena memang ini dari gen. Mungkin dulu orang tuanya pemarah, atau mungkin pada saat ibunya lagi mengandung, kemudian ada masalah-masalah yang menyebabkan ibunya ini sering marah. Maka kondisi ibu yang tidak stabil ini juga akan berpengaruh kepada janin yang dikandungnya. Dan kalau anak itu lahir, anak-anak ini bisa jadi pemarah. Ini tinjauan psikologis, ini tinjauan kedokteran. Maka orang-orang yang sedang hamil, ibu-ibu yang sedang hamil itu pikirannya ditenangkan, kemudian dicukupi, bagaimana dia tidak gelisah, bagaimana dia tidak marah. Sebab kalau ini marah, ibu ini marah saat hamil, maka ada kemungkinan besar bisa mempengaruhi janin yang ada di kandungan ibu. Bisa saja begitu. Jadi ada orang itu yang memang sejak awal sudah ditakdirkan sejak lahir jadi orang sabar. Bisa punya anak aja misalnya, bisa tahu kita, oh anak saya ini, waduh, nurut be wong tua, sabar, ngalah gitu. Tapi sing siji iki kadang-kadang nyerengkel, itu ada. Maka kemudian agama mengajarkan kita, khusus orang-orang yang memang secara genetik dia punya potensi untuk gampang marah, ini harus banyak belajar, banyak mengaji, banyak melatih diri supaya menjadi orang-orang yang penyabar. Ada cerita memang seorang anak itu agak suka marah. Lalu diadakan riset, anak-anak yang suka marah itu diparani orang tuanya. Ternyata hampir dari riset yang dilakukan itu menyebutkan bahwa saat orang tuanya itu mengandung, ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan seorang ibu itu. Ya mungkin karena suaminya, mungkin karena kondisi ekonomi, sehingga ibunya sering marah dan akhirnya berpengaruh kepada janin.
Itu ini juga persiapan, peringatan kalau ada istrinya lagi hamil harus disenengno, jangan dibuat dia marah. Karena kalau dia marah, maka khawatirnya nanti janin yang dikandungnya juga menjadi anak-anak yang gampang marah. Ini terjadi, ada cerita dari teman, dia agak sulit mengendalikan amarahnya. Dia terus cerita bahwa dulu cerita ibu saya waktu mengandung saya, ada orang gila di samping rumah sering mengejar-ngejar ibunya itu, sehingga ibunya itu ya takut, ya cemas, ya marah, dan ini kemudian masuk kepada janin. Ini penyebab pelatak do biraron ini. Saya teruskan, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayazalul bala'u ora lengser apa al bala'u bala bil mukmini kelawan wong mukmin wal mukminati lan wong mukmin wedok fi nafsihi ing dalem awake wong mukmin wa waladihi lan anake mukmin wa malihi lan bondone wong mukmin hatta yalqallaha sehingga nemoni menghadap kepada Allah wa ma alaihi wa malan ora ono iku alaihi ing atas siman khotiatun utawi salah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Abi Hurairah disampaikan Rasulullah itu pernah bersabda, kalau ada orang mukmin mendapatkan bala, mendapatkan ujian fi nafsihi yang di dalam dirinya, ujian dalam dirinya misalnya sakit, tidak enak badan, itu ujian fi nafsihi. Wa waladihi lan mungkin ujian itu ada di anaknya sakit, misalnya seperti itu. Anaknya agak sulit diarahkan, tapi dia tetap sabar mendidik misalnya. Wa malihi, dan ujian itu di hartanya, misalnya hartanya berkurang, hartanya habis, ya. Tapi habis bukan karena dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, tapi habis karena memang digunakan untuk kepentingan hidup. Misalnya kemarin itu pada saat COVID-19 itu banyak orang-orang yang hartanya habis. Kalau orang sabar menerima ujian seperti itu, orang mukmin disampaikan hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'atun, dia nanti menghadap kepada Allah wa ma alaihi khati'atun, dan tidak punya salah sama sekali, sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih. Ini anjuran agama, ini adalah seruan agama supaya kita menjadi orang-orang yang sabar. Motivasinya, kemudian insentifnya, pahalanya gede sekali orang yang sabar ini. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qatima Uyainah bin Hisin fanazala ala ibni akhihi Al-Khurr bin Qais. Jadi suatu saat, ini saya tidak terjemahkan kayak bahasa Jawa langsung aja. Jadi Uyainah ini pernah datang ke Madinah dan mampir ke ponakannya yang bernama Qais. Wa kana minan nafar alladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu, dan ponakannya ini orang yang dekat dengan Sayyidina Umar. Jadi gampangnya ini termasuk orang dekatnya Umar, ponakannya ini. Wa kanal qurra'u ashabu majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kaulan kanu au subbanan. Dan ponakannya Uyainah ini adalah al-qurra, orang yang bisa membaca Al-Qur'an dan memahami makna Al-Qur'an. Jadi orang khusus ini. Dia juga, ponakannya ini juga anggota majelis yang menasihati Sayyidina Umar. Jadi penasihatnya Sayyidina Umar. Nah suatu saat Uyainah faqala Uyainah li ibni akhihi, kemudian Uyainah itu menyampaikan kepada ponakannya, yabna akhi laka wajhun inda hadal amiri fasta'dhin li alaihi. Jadi begini, fasta'dhin li alaihi. Ponakanku, kamu itu kan orang dekatnya Umar gitu. Kalau bahasa gini, kamu kan orang yang dekat dengan Umar. Maka saya minta izinkan saya untuk menghadap Umar. Fasta'dana fa'adina lahu Umar.
kemudian dimintakan izin. Jadi sahabat Umar, Sayyidina Umar, ini paman saya mau ketemu panjenengan. Ini Uyainah kepingin bertemu Umar, kemudian ponakannya menyampaikan kepada Umar. Ponakannya Al-Khur bin Qais ini karena dekat dengan Sayyidina Umar, akhirnya lapor ke Sayyidina Umar. Umar, paman saya, Pak Ali saya mau bicara dengan panjenengan. Kemudian falamma dakhala qala, dan kemudian Uyainah masuk dan kemudian menyampaikan kepada Umar, ya Ibnul Khattab, ya Umar bin Khattab, fa wallahi, demi Allah, ma tu'tinal jazla wala tahkumu fina bil adli. Masuk langsung ngomong begini, ya Umar bin Khattab, sampean itu tidak pernah memberi hadiah saya sama sekali, gak tahu ngekei apa-apa sampai nang aku. Wala tahkumu fina bil adli, dan kamu juga tidak pernah menghukumi kami dengan adil. Jadi gampangnya Sayyidina Umar itu dituduh sampai itu gak adil, sampai itu gak tahu ngekei hadiah aku. Uyainah pamannya dapat faghadiba Umar radhiyallahu an, dan kemudian faghadiba Umar, Sayyidina Umar itu kemudian marah. Hatta hamma ayyuki abihi, saking marahnya dia mau dipukul begitu. Karena Sayyidina Umar dikatakan, Sayyidina Umar sampai nggak pernah memberi saya, sampai juga tidak adil gitu. Saat ada yang mengatakan itu, Umar langsung marah. Kita tahu bahwa sahabat Nabi yang 4 itu pribadinya beda-beda. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu lembut, ya. Sayyidina Utsman itu lembut. Tapi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu keras. Tapi semuanya oleh Rasulullah dimuliakan. Karena lembutnya Abu Bakar juga bermanfaat bagi agama Islam, lembutnya Utsman juga bermanfaat bagi Islam. Tegasnya Umar, kerasnya Umar juga bermanfaat bagi Islam. Kerasnya Ali bin Abi Thalib juga membawa kebaikan bagi Islam. Jadi ini contoh bahwa memang watak manusia tidak sama. Khalifah 4 itu yang 2 keras, yang 2 lembut. Tetapi keras dan lembutnya sama-sama digunakan untuk memuliakan agama Allah, untuk dakwah agama Allah. Nah ini Umar ini faghadiba Umar, dituduh begitu itu marah. Bahkan mau dipukul itu orang itu. Maka kemudian faqala lahul Khur, jadi ponakane Uyainah kemudian ngomong ke Umar, karena penasihat tahu, ya Amirul Mukminin, he Amirul Mukminin, ya Umar, innallaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, saat temene Gusti Allah iku wis dawuh maring nabine, maring Nabi Muhammad. Apa dawuhnya? Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah pemarah, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan kebaikan-kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan silahkan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, kata ponaknya, dan paman saya ini tergolong orang-orang yang bodoh. Jadi maafkan Sayyidina Umar, ya. Khudhil afwa wa'mur bil urfi, perintahkan kebaikan, wa'arid anil jahilin, itu sabda Allah kepada nabinya. Maka paman saya tadi yang berbuat salah keliru itu oleh Al-Quran disuruh memaafkan karena dia minal jahilin, karena paman saya ini orang yang bodoh. Setelah diberi nasihat begitu, inilah Sayyidina Umar. Meskipun dia marah, tapi kalau di situ sudah dibacakan ayat Al-Quran, maka Sayyidina Umar langsung luluh, langsung tidak jadi marah. Kemudian wallahi ma jawazha Umar hina talaha. Jadi kalau ada ayat Al-Quran wakana ini, dan dia waqafan inda kitabillahi ta'ala, dan Sayyidina Umar selalu berada mengikuti isi kitab Al-Quran, kitabullah, yaitu Al-Quran.
Jadi Sayyidina Umar mau marah, terus diberitahu, Sayyidina Umar, Al-Quran itu dawuh begini, Al-Quran itu ada firman Allah begini, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'adzir anil jahilin. Langsung Sayyidina Umar luluh, tidak jadi marah. Uyainah yang tadi mengatakan Sayyidina Umar tidak adil, Sayyidina Umar tidak pernah memberi hadiah, langsung dimaafkan. Ini salah satu hadis yang saya bacakan lagi, tinggal 3, mudah-mudahan selesai. Soalnya besok kita ganti dengan anu baru. Masih cukup kira-kira sekitar 10-12 menit. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satene Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam qala wis dawuh. Ya. Innaha satemene kisah satakunu bakal ono ba'di sakwise aku atharatun. Atharatun itu dimaknakan ada pimpinan yang mementingkan diri sendiri. Ya. Wa umurun tungkirunaha wa umurun perkara tungkirunaha kan padha ngingkari sapa sira kabeh umur. Sajange Rasulullah besok itu ada orang yang minta diistimewakan, pemimpin yang minta diistimewakan, dan kemudian banyak perkara-perkara yang diingkarinya, kebaikan-kebaikan yang diingkarinya. Nggak tahu ini ada apa enggak sekarang, pemimpin yang mementingkan diri sendiri, dibayar oleh pajak rakyat, ya, difasilitasi oleh rakyat, tapi dia tidak membela kepentingan rakyat, misalnya seperti itu, minta diprioritaskan, minta dilayani, mementingkan diri sendiri. Kata Nabi, satakunu, bakal ono, jadi mesti ada ini. Sekarang apa sudah ada kita tidak tahu. Qalu, kemudian sahabat setelah mendengar itu, ya Rasulullah, fama ta'muruna, ya Rasulullah, kalau ada seperti itu, fama ta'muruna, apa yang panjenengan perintahkan kepada kami? Sikap kami itu seperti apa kalau ada pemimpin yang mementingkan diri sendiri, ya, yang minta diprioritaskan, ada orang-orang yang melanggar perintah-perintah, itu kira-kira apa yang akan didawuhkan oleh Nabi kepada kami, saran Nabi kepada kami? Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, qala tu'addunal haqqo alladzi alaikum, laksanakan hak dan kewajibanmu. Kalau kamu sebagai rakyat, kalau ada pemimpin begitu, ya kamu tunaikan hak-hakmu, tidak usah diperhitungkan. Tapi kemudian watas alunallaha alladzi lakum, dan memintalah kepada Allah, tas aluna, memintakan sampean kepada Allah alladzi lakum, sesuatu yang baik, didoakan saja ini. Mudah-mudahan orang-orang yang seperti itu segera sadar. Ini salah satu hadis, kalau kita itu misalnya kepada pemimpin, itu misalnya pemimpin ada salah-salahnya, kita doakan supaya Allah mengubah hatinya menjadi orang-orang yang baik. Maka di dalam Al-Quran itu di surat An-Nahl itu disebutkan kalau kita memberitahu, memberi saran, segala itu harus dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi kalau mengajak itu dengan cara yang hikmah, yang lembut, dengan mau'izah yang baik, hasanah. Kalau berdebat itu dengan berdebat yang baik, dengan kata-kata yang santun. Itu ajaran agama. Tapi sekarang ini kalau berdebat dengan kata-kata santun itu malah nggak laku. Yang laku itu kalau berdebat dengan kata-kata yang tidak santun, itu malah laku sekarang. Kalau mengingatkan penguasa sekarang ini tidak dengan cara yang lembut, tapi dengan cara yang kasar, dengan cara yang mengolok-olok. Padahal di dalam ajaran Islam seharusnya kita mengingatkannya dengan cara-cara yang baik. Apalagi kita bangsa Indonesia itu bahasa yang santun, bangsa yang santun. Maka harus mengingatkannya itu dengan cara yang baik. Saya teruskan lagi. Hadis berikutnya, wa an Yahya Usaid bin Khudar anna rajulan minal ansari, sesungguhnya
wong lanang minal ansor saking ansor. Qala ya Rasulullah, Gusti Allah, ala tastamilni kama stamalta fulanan. Mugi panjenengan memberi pekerjaan datang kula kama stamalta fulanan, koyok panjenengan memberi pekerjaan datang fulan. Jadi ini ada sahabat Ansor itu minta pekerjaan kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang diberikan kepada sahabat yang lain. Faqala mongkon jawab sapa Nabi Muhammad SAW, innakum satemene sira kabeh satalqauna ba'di atharatun fasbiru. Besok kamu akan menemukan seorang pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri. Apa yang disampaikan Rasulullah, fasbiru, sabaro nek nemu pemimpin sing mementingkan diri sendiri. Hatta tulquni alal haudi, sehingga kamu semua bisa bertemu saya di telagaku nanti. Jadi ini juga saran dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang-orang pemimpin yang kebetulan mementingkan diri sendiri, tidak membela kepentingan rakyat, didoakan. Kalau diberitahu dengan cara yang baik. Kalau tetap itu tidak mau, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya. Kalau orang-orang bisa seperti itu, jaminan Nabi, orang itu besok akan ketemu saya di telagaku, artinya di surga Allah. Kemudian ada tadi fasbir wa ma sabruka illa 'alallah di surat An-Nahl yang tadi saya baca. Surat itu turun pada saat Sayyid Hamzah, paman Rasulullah itu terbunuh di perang Uhud. Saat terbunuh di perang Uhud, itu dicincang, itu Sayyidina Hamzah itu dicincang. Pada saat Rasulullah melihat jasadnya yang dicincang itu, Rasulullah itu kemudian menyampaikan, kamu ini paman orang baik, tapi kamu diperlakukan begini. Kalau nanti saya dapat kemenangan, saya akan memperlakukan mencincang 70 orang sebagai pengganti ini. Nabi Muhammad itu sampai begitu. Wakilah bukan Nabi Muhammad, tapi para sahabat sampai begitu. Saya akan balas dendam. Hamzah dicincang, saya akan mencincang 70 orang kafir nanti. Saat itu kemudian turun ayat fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Jadi ini Islam mengatakan jangan sampai kita itu membalas melebihi dari perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum. Jadi kalau kita itu disiksa, fa'aqibu bimithli ma uqibtum, siksalah tetapi jangan sampai berlebihan, sama. Jadi ini terjadi turun ayat ini pada saat perang Uhud, saat Sayyidina Hamzah dicincang itu, kemudian sahabat tidak terima, ya, akan aku cincang orang-orang musyrik sebanyak 70 orang untuk mengganti Sayyidina Hamzah ini. Nah itu turun ayat tidak boleh berlebihan dalam membalas. Yang terakhir, ini saya baca agak cepat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi badi ayyamihi allati laqiya fiha al-adwa intadhara hatta idza malatis syams qama alaihim faqala. Ini Rasulullah pada saat menunggu datangnya musuh. Kemudian ditunggu sampai matahari itu bergeser. Faqala, Nabi kemudian menyampaikan ini yang penting, ya ayuhan nasu, hai manungsa, la tamannau liqal adwi, jangan mengharap ketemu musuh. Was'alullah al-afiyah, dan minta kepada Allah al-afiyah, sehat selamat. Fa idza laqaitumuhum, tatkala ini temu, kalau ketemu musuh, fasbiru, maka bersabarlah. Jadi tidak boleh mengharapkan ada musuh, tapi kalau ada musuh datang maka bersabarlah. Wa'lamu annal jannata tahta dilalis suyuf, ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu berada di bayang-bayang pedang. Artinya surga itu balasan bagi orang-orang yang mati syahid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bertemu musuh maka doanya begini, Allahumma munzilal kitab, Gusti Allah yang menurunkan kitab, wa mujriyas sahab, dan yang mengalirkan mendung, wa hazimal ahzab, dan yang menghancurkan musuh, ahzimhum fansurna alaihim,
maka hancurkan mereka dan tolonglah kami semua. Ini adalah doa kalau kita menghadapi orang-orang yang tidak disukai, orang-orang yang tidak kita sukai, didoakan kepada Allah, Allahumma munzilal kitab. Ini seterusnya harusnya gini, Allahumma ya munzilal kitab, duh Allah engkang munzilal kitab, yang menurunkan kitab, wa mujriyas sahab, dan yang mengantarkan, yang menggeser as-sahab itu mendung, wa hazimal ahzab, dan yang menghancurkan musuh, ahzimhum wansurna alaihim, maka hancurkan musuh itu, wansurna alaihim, dan tolonglah kami supaya selamat dari mereka. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau bertemu musuh maka harus sabar, tapi jangan berharap bertemu musuh. Tapi kalau ketemu, jangan berharap ketemu orang jelek, tapi ketemu orang jelek kita sabar. Kita enaknya ketemu orang baik-baik, tapi tidak bisa di dunia sekarang ini ketemu orang baik terus. Ada banyak ketemu orang-orang yang jahat. Pada saat ketemu orang tidak jahat, sabarlah. Karena insya Allah dengan kesabaranmu kamu akan menjadi orang-orang mulia. Saya kira ini beberapa rangkaian pengajian yang membahas kitab bab sabar, dan cukup banyak ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar. Sabar itu perlu belajar, ditekuni. Kalau sabar, kemudian kalau ada marah, kemudian kita berlatih untuk menahan kemarahan itu dan berlatih sabar. Insya Allah sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar. Sabar fi taatillah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.